Jujur ini pertama kali ya, dan mungkin sepertinya tidak akan setiap tahun dirayakan ya. Karena agak pusing konsepnya, agak pusing ngatur orang-orangnya, agak pusing deg-degannya gitu. Terus jadi ya mungkin sekarang 10 tahun aja dulu cukup ya. Nanti kalau ada energi lagi, kalau ada ide lagi, Orang panjang selebritas 1, belakang. 2, 3, siapa yang senyumnya paling cantik? Satu, dua, tiga. Anniversary. Apa? Oh kira kalau saya sih nggak tahu ya, ini kan yang bikin Fitri ya sama teman-teman, jadi kayak tadi pas masuk tuh kaget, kirain saya ada off air kan biasanya sama Mbak Ciper kan, emang mau ngeramein acara gitu, rupanya acara saya. Jadi kalau aku tuh awal mulanya gini, dulu tuh suami aku pernah bilang, kita kapan yuk foto pengantin lagi, karena dulu waktu nikah aku kurus, sekarang aku udah berotot gitu. Terus cuman waktu itu aku masih baru melahirkan kan, masih gede. Nah pas kemarin tuh kayak inget-inget, sekarang kan ulang tahun pernikahan yang ke-10. Ya udah oke, kita jangan cuman bikin foto pengantin, kita bikin acara pengantinnya. Awalnya mau bikin di rumah, cuman dipikir-pikir pasti ribet kan persiapannya. Akhirnya pas kebetulan ada teman aku, dia organizer juga, dia bilang, "Kak, kalau mau bikin acara bilang aku ya." Dan dia kebetulan ada gedung juga. Akhirnya, gimana kalau kita kejutkan dia? Jadi akhirnya aku bilang manajer Mbak Ciper, kalau Mbak Ciper ada kerjaan off air, disuruh ngisi ngedance di acara sosialita kaya gitu. Nah sementara jadi supaya dia nanti bisa ke gedung. Sementara di dalam gedungnya aku udah siapin semua teman-teman, keluarga datang. Kita bikin resepsi pernikahan yang dekornya aja tuh semuanya nuansanya mirip kayak pernikahan kita 10 tahun yang lalu. Apa? Ya sebenarnya ya ke rewind lah, apalagi teman-teman yang diundang juga memang yang 10 tahun lalu membantu juga waktu kita nikahan gitu. Iya, soalnya kan biasanya kalau Mbak Ciper tuh perform buka langsung, biasanya kan lagu Beyonce tuh kita kan langsung heboh kan buat naikin vibe, ternyata Pas dibuka lihat, pas dibuka ngeliat ini pada kaget. Saya dari subuh, dari jam berapa ya? Dari jam 5:30 latihan kan, kalau sama Mbak Ciper kan gitu. Ya kalau mau perform ya latihan. jujur ini pertama kali ya, dan mungkin sepertinya tidak akan setiap tahun dirayakan ya. Karena agak pusing konsepnya, agak pusing ngatur orang-orangnya, agak pusing deg-degannya gitu. Terus jadi ya mungkin sekarang 10 tahun aja dulu cukup ya. Nanti kalau ada energi lagi, kalau ada ide lagi, kita bikin yang lain. Ya kalau pahit manis mah ya ada aja ya, cuman ya kita Pasti, jalanin pasti. aja. Justru yang membuat aku semangat bikin ini, aku tuh mikirnya gini, orang yang pacaran aja setiap bulannya dirayakan, sementara pernikahan yang menurut aku perjuangannya pasti buat teman-teman yang udah menikah pasti tahu lah gitu, berat dihadapi bersama, suka duka dihadapi bersama. Menurut aku harus lebih semangat untuk diselebrasi, dirayakan, dan makanya kita mengundang teman-teman juga untuk mohon doanya supaya selalu pernikahan kita tuh selalu dirahmati Allah, didoain sama-sama, diberkahi. Nggak cuma di anniversary 10 tahun, anniversary 20 tahun, 50 tahun, insya Allah mudah-mudahan bisa nikah, dirahmati selamanya bersama sampai sesurga, insya Allah. Memaknai, gimana maknanya ya? Lebih bersyukur aja sih Mas, lebih bersyukur kan ya banyak yang udah dilewatin ya. Banyak yang udah dilewatin, dan tapi satu hal yang paling saya syukurin gitu. Orang tuh kalau orang tuh selalu bilang, lu kalau
sama cowok jangan cari yang aneh-aneh deh gitu, karena namanya orang tuh udah punya karakter, cowok itu nggak bakal berubah. Kalau sebelum nikah dia sifatnya ABC, udah nikah pasti nggak bakal berubah. Tapi alhamdulillah aku dipertemukan sama Allah dengan suami yang dia setiap kali ada perubahan ke arah lebih baik, dia mau berubah. Itu yang aku syukurin banget. Dan terima kasih udah jadi jawaban istikharah aku 10 tahun. Insya Allah. Enggak, kalau menyerah mah enggak ya, kayak orang tua kita juga hidupnya lebih berjuang kan lebih susah ya. Apa buktinya aman-aman aja kan? Ya kita juga harus contoh ya kayak gitu kali ya. Ya, dan termasuk salah satu yang jujur memotivasi aku gitu ya. Kalau misalkan kita lagi umroh atau kalau misalkan kayak lagi ke Mekah, aku tuh melihat pemandangan nenek-nenek, kakek-kakek gitu yang udah tua, tapi mereka saling berusaha untuk tawaf bareng, sa'i bareng. Menurut aku itu pemandangan yang jauh lebih romantis daripada kalau kita ke Eropa, ke Paris, ke Jepang, kayak dimana ada orang yang saling menyayangi, dimana mereka secara fisik mungkin udah tua, tapi mereka ingin bersama-sama mencapai surga. Nah, harapan aku mudah-mudahan bisa seperti itu. Betul, 10 tahun lalu persis baju tari meraknya mirip. Ijab kabulnya Sumatera, ininya Sunda ya, Iya. resepsinya. Nah, jadi resepsi 10 tahun lalu tuh kayak gini, ada tari meraknya, ada apa, jadi untuk merimain gitu. Udah tadi kan? Udah. Di panggung, Di panggung. setelah diingatkan. Oh, satu hal yang paling membuat jatuh cinta lagi itu pas aku memutuskan untuk pas bilang untuk berhijab. Itu tahun berapa? Googling aja ya, aku lupa. Ada satu jawaban yang membuat aku kayak, ya Allah, ini yang membuat aku yakin sama pilihan aku waktu itu gitu. Pas aku mau berhijab, aku kan nanya, sayang aku gimana kalau berhijab? Terus suami aku bilang, nggak apa-apa kok, orang yang berhijab banyak cantik, tapi nanti kerjaan gimana? Dan suami aku tuh bilang, apapun yang kamu pakai hijab, kalau mau pakai hijab aja. Apapun yang terjadi kita hadapin sama-sama. Di situ aku kayak, Kalau Ivan sendiri gimana? Ada nggak momen yang bikin jatuh cinta lagi sama kamu? Saya setiap hari jatuh cinta sampai seterusnya. masa sampai lupa udah. Enggak, kalau ngomong suka pas. Ya nggak, ya saya sih lebih ke orangnya kayak jalanin aja, cinta mah udah pastilah. Kayak udah lama cinta, sayang lah. Harus ada sih kayaknya kalau udah bikin kayak gini, ya nggak sih? Iya nggak sih? Ya kan? Ya nggak sih? Apa? Jangan tas dong, isi tasnya, kartunya. Cukup aja 2. Ya cukup aja. Ya ngejalanin aja bareng-bareng, kayak sabar, saling ngerti aja sih, buat menjaga kepercayaan ya, saling menjaga kepercayaan lah ya. Ya, maksudnya alhamdulillahnya, dan semoga selalu ya kita berdoa orangnya nggak yang aneh-aneh gitu, dan patokan kita tuh kayak kita tuh selalu seneng lihat orang-orang tua zaman dulu yang apapun yang terjadi dengan sebuah kesulitan tuh sampai tua ya udah gitu dijalanin berdua bersama. Nah, mudah-mudahan role model kami ini gitu yang bisa menginspirasi untuk kami bisa terus bersama sampai tua, sampai insya Allah sampai ke surganya. Ya perkembangan udah pada bawel-bawel berdua, dan aku senang juga ada acara ini karena nanti anak-anak gak protes, kok mama papi nikahan aku nggak ada fotonya. Nah sekarang ada. Lebih ke mukanya, ini bingung, ini ada apa sih, ini mah gue kenapa sih, ini apa, ngapain ya. Kakak kaget nggak tadi? Enggak, mereka lebih fokus ke es krim. Apa? Iya, alhamdulillah. Ya dulu kan sempat kosong 5 tahun, terus akhirnya dapat sadar, terus ada lahir 2 tahun kemudian dapat kaminya. Kayak ya alhamdulillah setiap hari itu kayak dengan namanya anak-anak ya, dengan semua kelebihan kekurangan mereka, kebawelan mereka, nangisnya mereka, rewelnya mereka, tak ketawanya mereka, itu membuat kami tuh merasa lebih lengkap dan membuat semua perjuangan kita di awal-awal pernikahan tuh terasa kayak berarti dan bermakna. Kayak oh ya Allah, ini jawabannya kenapa engkau pilihkan pria
semuanya ini untuk aku. Sada tuh kecil lah, pre-K. kalau sekarang Iya, nol kecil. nol kecil. Apa? Ya sebenarnya yang mereka biasalah kadang-kadang ada saingan-saingan wajar lah gitu. Tapi ya kita selalu arahin kalau bisa selalu saling menyayangi lah satu sama lain. Tadi kakaknya juga ngelakuin buat UTS. Iya. Kalau kakaknya tuh dia emang lebih ngomong sih, lebih ngomong. Karena kalau aku membiasakan gini, kalau aku peluk kakak adiknya, aku harus langsung peluk kakaknya. Jadi aku nggak mau kehadiran adiknya tuh jadi dia berasa saingan gitu loh. Dan mungkin karena dia merasa mendapat kasih sayang yang setara sama kayak adiknya, mendapat kasih sayang yang cukup sama dia, jadi dia nggak jealous sama adiknya. Gitu. Kemarin juga Kamia sama Cipung yang viral Iya. juga. Iya. Kalau Kamia Ya, tuh, namanya anak-anak ya. iya kalau Kamia tuh dia emang seneng berteman. Jadi kalau misalkan sore-sore pun dia tuh udah ada agenda, dia ada agenda jam 4 pasti harus nongkrong sama temen-temennya. Dan kan kalau Ryanza itu dia tuh seneng pakai baju Spider-Man. Jadi Kamia tuh kalau lihat anak yang pakai baju Spider-Man, baju Power Ranger, dia tuh seneng ngajakin main. Kalau misalnya kayak kita di restoran aja, ada anak cowok nih pakai baju Spider-Man, itu bisa langsung temenan sama dia. Dia langsung temenin kayak, jadi dinosaur gitu. Jadi emang anaknya sepertinya dia doyan rumpi ya. Dia anaknya emang senang berteman gitu. Kamia juga Cipung di apa yang nenangin Kamia juga. Dia karena suka diajarin gitu. Kalau misalkan ada teman ditenangin. Karena dia biasa ngasuh anak tetangga juga. Jadi kalau anak tetangga nangis dia tahu ngebujukinnya gitu. Katanya apa? Karena Cipung baju ngantuk Anda. Kurang tidur, namanya manten make up dari subuh ya. Jadi ya dia di komplek juga kebiasa ngasuh gitu anaknya. Pas kecil udah jodohin gitu sama Cipung juga gitu. Oh, itu kita nggak tahu ya. Enggak, itu mah netizen aja. Kalau aku kadang DM-an sama giginya ya udah kita ketawa-ketawa aja gitu. Karena kan kayak Sada juga dulu satu sekolah sama anaknya Tia, sekarang juga satu sekolah anaknya sama Zaskia. Ya udah paling kalau ini kita kayak cecetan kirim foto gitu. Wah, ini anak-anak lucu banget. Dengan kehadiran Mbak Cipu sendiri mungkin lebih viral seperti apa sih kan kalian awalnya Jadi awalnya kan aku suka bikin konten kan, terus ada endorse masuk, ide udah mentok nih. Terus udah gitu kayak aku melihat suamiku, sepertinya aku bisa eksploitasi dia. Akhirnya ya udah, waktu dulu kan ada tren nari bapak-bapak tuh. Terus terus udah gitu, coba kamu ada panggil kumpulin bapak-bapak deh kita bikin geng tari. Sekali viral rame. Terus kok kayaknya enak lah mereka yang capek aku yang dapat uangnya. Jadi akhirnya ternyata responnya sampai sekarang alhamdulillah positif gitu. Boro-boro. Enggak ada, cuman mengikuti aja. Ya saya sih orangnya jalanin aja, nggak milih-milih, mah belajar terus. Lebih keterjebak karena waktu dulu aku lagi hamil, ada endorsean masuk, terus aku bilang apa kita nggak ambil aja ya endorse-nya karena aku udah capek banget, aku udah nggak kuat, apa kita jangan nggak ambil endorse-nya, ya udah nari dong kalau gitu. Sampai sekarang. Kamu kita sedikit update kayak kemarin sempat bantuan 2-3 jam seperti apa kemarin. Itu alhamdulillah sih aku juga nggak nyangka gitu teman-teman followers aku mereka kontribusinya masya Allah ya gitu bisa sampai terkumpul 3 miliar. Awalnya itu aku kayak cuman kayak buka donasi sehari doang gitu, siapa yang mau nitip jadi aku transferin langsung gitu. Tapi lama-lama aku agak khawatir karena kan lebih aman kalau kita bekerja sama bidan yang organisasi yang berbadan hukum gitu. Akhirnya aku kerjasama dan aku buka, alhamdulillah terkumpul sampai 3 miliar. Gitu, Masya Allah. Alhamdulillah nggak ada karena alhamdulillahnya badan yang aku ajak kerjasama mereka sangat terpercaya, terus amanah juga dan kredibilitasnya oke. Alhamdulillah aku selalu dapat reportnya sampai terakhir udah bisa bikin kirim ambulans, bukan hanya makanan, kirim air bersih dan bisa sampai buatin ambulans sih. Aku alhamdulillah bersyukur. Ya karena ya namanya juga kita pasti berempati lah ya gitu melihat kondisi seperti itu.
lebih karena ke kayak berempati aja, memposisikan gimana kalau kita ada di posisi itu. Dan rasanya kayak ngerasa takut dosa aja. Selama ini alhamdulillah dapat rezeki dari sosial media, dan aku harap sosial media aku juga bisa bermanfaat bukan cuma aku, tapi untuk yang membutuhkan juga. Mungkin dengan bisa juga pada akhirnya bisa kayak mengapresiasi bantu misalkan Ya karena aku kan itu titipan. Sayang ya, dia ngencet. Ya kayak didongengin ya. Jadi ya apa, karena aku itu kan namanya amanah ya. Jadi aku berusaha sebisa mungkin laporannya. Apa sebisa mungkin aku laporannya benar-benar sedetail mungkin, karena kan itu uang orang ya. Jadi aku berusaha menjaga baik-baik, jangan sampai mengecewakan mereka yang udah menitipkan amanahnya buat aku. Buat melalui aku buat teman-teman di Panti. ini terakhir kan ucapan terima kasih dan doa di 10 tahun kalian. Dan terima kasih buat semua orang yang di sekitar kita ya, dari orang tua, semua tim, teman-teman yang ngebantuin semuanya ya, supportnya ya, semua apa ya, ya kalau 10 tahun dari- ini lebih bersyukur lah ya, udah ada Sada, sekarang ada Kamia. Ya, dan titik 10 tahun ini bukan berarti ibaratnya kami sudah puas dengan apa yang dicapai. Justru dari cerita teman-teman kan, maksudnya tahun-tahun berikutnya selalu ada aja tantangannya. Ya kami mohon doanya untuk semua teman-teman pemirsa yang menonton juga, mohon doa restunya agar kedepannya kami selalu hubungan kami ini selalu diberikan kelancaran, kemudahan, dan dirahmati Allah. Amin. Audio Jungle.